ada jenis sunyi yang tidak semua orang sadari. Sunyi setelah tarawih, sunyi ketika lampu-lampu rumah mulai dimatikan, sunyi di antara pukul 1 sampai setengah 3 dini hari ketika orang-orang tertidur sebelum bangun sahur. Di kampungku, sunyi itu selalu berhenti di satu tempat. Warung kecil milik Burini, tepat di depan gerbang pemakaman umum. Warung itu satu-satunya cahaya di jalan gelap yang mengarah ke kuburan. Dan Ramadan tahun lalu, cahaya itu seperti menjadi penanda bagi sesuatu. Karena setiap jam 1:12 dini hari, gerbang besi pemakaman selalu berbunyi, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Malam pertama, aku melihatnya. Aku tidak merasa takut. Seorang pria tua keluar dari gerbang. Langkahnya lambat. Sepatunya menyeret pelan. Ia tidak menoleh kiri atau kanan. Langsung menuju warung duduk di bangku paling ujung, bangku yang menghadap tepat ke arah kuburan. Lampu kuning warung membuat wajahnya terlihat pucat. Bukan pucat orang sakit, tapi pucat seperti kulit yang terlalu lama tidak tersentuh matahari. Tangannya besar, penuh urat menonjol. Di sela kukunya ada tanah hitam yang tampak basah. Aku pikir ia baru bekerja membersihkan makam. Aku belum tahu bahwa ia tidak lagi bekerja. Malam kedua, jam 01:12. Krik, gerbang berbunyi lagi. Ia datang lagi. Malam ketiga, malam keempat. Selalu 01:12. Tidak pernah lewat 1 menit pun, aku mulai sengaja melihat jam sebelum gerbang berbunyi. Seolah ada alarm yang hanya bisa ia dengar. Dan setiap ia duduk, udara di sekitar bangku ujung berubah. Lebih dingin, lebih berat. Suara warung terasa menjauh. Aku mulai memperhatikannya lebih dekat. Suatu malam, aku duduk tepat berhadapan dengannya. Jarak kami hanya dipisahkan meja kayu. Ia menatap lurus ke arahku. Matanya cekung. Dan saat itulah aku sadar ia tidak berkedip sama sekali. Selama hampir 1 menit, aku menghitung dalam hati. Dadanya juga tidak bergerak. Tidak ada napas, tidak ada embusan. Tapi ia hidup. Atau terlihat hidup. Tiba-tiba bibirnya bergerak pelan. Belum waktunya makan, padahal belum ada yang menawarinya. Seolah ia tahu aku ingin bertanya. Aku bertanya pada Burini. Wajahnya langsung pucat. "Kamu masih lihat dia?" "Masih." Burini menelan ludah. "Itu Pak Harun, penjaga kuburan." "Masih kerja?" Burini menggeleng pelan. "Beliau meninggal 3 minggu sebelum Ramadan." Dunia terasa mengecil. Aku menoleh ke bangku ujung. Ia masih duduk di sana, diam, menatap kuburan. Keesokan paginya, aku mendatangi rumah almarhum Pak Harun. Rumahnya kecil, catnya mengelupas. Halaman depan dipenuhi pot bunga kering. Tetangganya bercerita, Pak Harun ditemukan meninggal di pos jaga kuburan. Resmi disebut serangan jantung. Tapi malam sebelum meninggal, ada yang melihat ia bertengkar dengan seseorang. Seorang pria dari kota, katanya tentang lahan kuburan lama, junk, ingin dipindahkan. Tentang proyek pembangunan, tentang makom-makom yang dianggap tidak penting, Pak Harun menolak. Terutama 1 makam kecil, makam anaknya. Malam berikutnya, aku mengikuti Pak Harun ke dalam kuburan. Gerbang terbuka sendiri. Angin berhenti total. Saat aku melangkah masuk, ia berjalan lurus ke sudut paling gelap. Di sana ada makam kecil. Nisannya retak. Rumput tinggi nama Jang Ampir tak terbaca. Itu makam anaknya. Tiba-tiba tanah di sekitarnya mengeluarkan suara pelan, seperti ada tekanan dari bawah. Aku mundur 1 langkah.
Pak Harun tidak bergerak. Suaranya terdengar langsung di kepalaku. Mereka mau memindahkannya. Siapa mereka? Ia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah barisan makam yang lebih tua. Dan saat aku melihat ke sana, beberapa tanah makam terlihat retak, tipis, seperti garis yang baru muncul. Malam ke-21 Ramadan. Suara gesekan tanah terdengar lebih jelas. Bukan satu titik, beberapa. Gers seperti kuku yang menggores dari bawah. Lampu warung berkedip. Pak Harun duduk lebih tegak, wajahnya lebih gelap dari biasanya. Tanah di pakaiannya lebih banyak, seolah ia baru saja keluar dari liang. Ia menatapku. "Kamu dengar?" Aku mengangguk, gemetar. Kalau makamnya diganggu, bukan cuma aku yang keluar. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan ancaman, lebih seperti peringatan. Aku mencari tahu tentang proyek pembangunan itu. Ternyata benar. Setelah Ramadan, sebagian lahan kuburan lama akan dipindahkan. Termasuk makam anak Pak Harun. Tapi jangan aneh, proyek itu mendadak dibatalkan minggu lalu. Alasannya tidak jelas, hanya disebut gangguan teknis. Beberapa pekerja kabarnya mengalami kejadian aneh saat mengukur lahan. Alat berat mati sendiri. Tanah yang sudah diratakan kembali bergelombang esok harinya, dan satu pekerja pingsan setelah mendengar suara dari bawah tanah. Malam ke-29, udara paling dingin sepanjang Ramadan. Pak Harun datang dengan pakaian penuh tanah basah. Lebih dari sebelumnya, ia duduk, menatapku lama. "Kamu lihat sendiri nanti." Jam 02,3, tanah di depan gerbang retak perlahan. Bukan makamnya, tapi makam-makam lama di sisi kanan. Retakan tipis memanjang. Suara dari bawah semakin jelas, seperti banyak tangan yang bergerak. Aku tidak bisa melihat apapun keluar, tapi aku tahu sesuatu sedang mencoba. Pak Harun berdiri, melangkah ke arah gerbang, dan untuk pertama kalinya, ia tampak seperti berusaha menahan sesuatu. Tangannya terangkat. Udara terasa berat. Jam 02,47, lampu mati total. Saat menyala kembali, gerbang tertutup rapat, dan Pak Harun tidak ada. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang aneh. Tanah di beberapa makam lama tampak baru diratakan, seolah ada yang memperbaikinya semalaman. Makam anak Pak Harun kini rapi, rumputnya bersih, nisannya tegak, dan sejak malam itu, gerbang tidak pernah berbunyi lagi. Jam 1:12, warung tetap buka, bangku ujung tetap kosong. Tapi kadang, saat udara mendadak dingin, aku merasa seperti ada seseorang duduk di sana, mengawasi, memastikan semuanya tetap terkubur. Ramadan adalah bulan ketika doa lebih dekat. Tapi mungkin juga batas antara yang hidup dan yang sudah pergi menjadi lebih tipis. Ada janji yang tidak selesai. Ada yang menjaga meski sudah tidak bernapas. Dan ada sesuatu yang seharusnya tetap di dalam tanah. Jika suatu malam kamu mendengar gerbang berkarat terbuka sendiri, jangan buru-buru melihat. Karena mungkin penjaganya belum benar-benar pergi. Dan mungkin ia tidak menjaga kita dari luar, tapi menjaga sesuatu agar tidak keluar. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini dan ingin tahu apalagi yang sebenarnya tersembunyi di balik malam Ramadan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur. Dan ingat, cerita berikutnya bisa jadi lebih dekat dari yang kamu kira.